Kedengeran ya suaranya? Kedengeran. Waalaikumsalam. Kedengeran, Mas. Oke. Yang ada saya belajar sama Mas Kris nih. Mas Kris itu dulu teman sama-sama sekolah di STAN ya. Tapi Mas Kris contoh yang baik, saya contoh yang salah. Artinya memang mungkin saya jadi teringat pada saat kita ingin mengarahkan anak gitu ya. Jadi yang lebih penting lagi memang pekerjaan ataupun bidang studi yang kita mau ambil itu harus benar-benar yang kita sukai. Tadi desire kan kata Mas Kris ya. Jadi penting karena pathway-nya kalau menurut neuroscience itu lebih tebal. Pada saat dia bekerja ataupun berprestasi sesuai yang dia sukai, dia akan optimal gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin beberapa yang saya ngasih applause saja kepada Mas Kris ya, keren banget perjalanan baik studi maupun karirnya. Artinya mungkin sama-sama malam ini kita bisa ngelihat. Kadang-kadang kan begitu ngomong pemerintah, konten unsur politisnya terlalu bias gitu ya. Padahal hari ini benar-benar orang pemerintah banyak yang benar-benar kerja, yang benar-benar memang ahli di bidangnya gitu kan. Kita lihat sendiri di depan mata kita. Jadi kita kesampingkan politik dulu, tapi Mas Kris itu memang benar-benar menurut saya sih ya kita bisa lihat sendiri dong. Artinya kan nggak mungkin lah gitu ya. Artinya on the right place, the right person ya. Dan saya tahu tentang perhubungan mungkin karena saya pernah menjadi konsultan dulu di KAI, tapi masih dulu komuter lain ya. Saya sempat ketemu sama Pak Jonan. Terus dengan Budi Karya itu, Pak Budi Karya justru dia dulu masih jadi CEO-nya Ancol. Saya juga pernah kebetulan di dalam satu perusahaan sebelum saya itu sempat berkenalan. Jadi tahulah artinya orang-orang yang benar bekerja gitu loh. Jadi kita kesampingkan politik dulu karena begitu kata-kata pemerintah tuh kayaknya sensitif gitu. Padahal hari ini kita memang benar-benar membutuhkan mereka-mereka semua. Seperti kata Tante Yeni di awal juga, di texting juga ya, bahwa transformasi di sini, transformational leadership ini adalah leaders, kita perlu figur-figur leader yang kuat seperti Mas Kris. Transformasi di mana? Menurut saya ada dua. Pertama adalah tantangannya adalah bagaimana mempengaruhi orang-orang di departemen itu dan masyarakat luas dari transformasi dari kekuasaan menjadi pelayanan. Inilah satu contoh baik Mas Kris. Kita tepuk tangan dulu dong gitu kan. Artinya beliau masih mau hadir loh. Cuman dicolek dengan WhatsApp mau hadir kan, itu artinya beliau memang biasanya kalau yang gila jabatan, yang gila pencitraan, tanya dulu siapa yang datang, siapa segala macam gitu. Kita lihat kok dari personal kelihatan satu. Jadi artinya saya yakin dari figur beliau ada tuh transformasi ke situnya ada. Yang kedua transformasi digital, ya kan? Sekarang kerja udah pakai digital gitu ya. Jadi pengaruh digital itu nggak main-main. Koordinasi itu bukan sekedar telepon, sekedar meeting atau di lapangan, tapi ya dengan WhatsApp aja koordinasi gitu loh. Makanya saya kemarin bilang di BUMN salah satunya Telkomsel yang memang terbukti hari ini omsetnya, profit revenue-nya oke ya. Mereka sudah berkoordinasi loyalitas karyawan itu sudah diukur dari respon rate-nya menjawab WhatsApp sampai segitunya gitu loh. Nah, kalau Mas Kris ini lebih lagi, ini saya bukan menjunjung apa memuliakan karena teman saya, bukan, tapi memang faktanya tadi salah satunya apa? Transformasi digital. Itu si kencur itu sistem apa tadi? Kecurangan gitu ya. Itu kan ya itu kan information system, itu kan digital gitu loh. Jadi itu faktanya, resultnya. Ini enak nih kalau kita ngomong leadership tapi memang ada proven ya. Nah, dari perspektif neuroscience lebih kepada balik lagi deh, kita suka lupa misalnya otak tuh suka yang predik ya. Jadi sesuatu. Jadi memang sebagai atasan, pimpinan harus ngasih arahan yang jelas. Rencana tahun ini sesuai dengan kalau di perusahaan swasta kali ya, rencana kerja anggaran perusahaan gitu ya. Target tahun ini harus gini-gini. Kalau tercapai gimana, kalau tidak tercapai gimana, itu dijelaskan. Mereka lebih nggak stres dibanding nggak dijelaskan. Bahkan kalau tercapai nanti liburan di mana,
mereka dilibatkan, mereka memberikan plan segala macam dan seterusnya. Terus yang kedua, otak suka sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya nature-nya manusia itu kata siapa nggak suka perubahan? Suka kok. Tapi perubahan yang jelas, yang baru, yang menggairahkan ke semua. Nah, itu harus dilibatkan gitu. Memang hari ini jadi agak-agak bikin stres ya, apalagi ada COVID. Sebelum ada COVID juga sebenarnya perubahan kita rasakan bersama-sama lah, bahwa perubahan semakin terus terjadi, semakin cepat terjadinya, penuh ketidakpastian, bergejolak, ya, volatile gitu ya, penuh ketidakpastian, uncertainty, juga dia sangat rumit, kompleks, dan membingungkan, dan menimbulkan diversity ya. Yang ketiga mungkin tadi yang bikin stresnya perubahannya nggak dikenal. Tapi kalau perubahannya dikenal dan dapat diprediksi, dia masih mending. Nah, masing-masing itu sebenarnya pihak figur pemimpin tuh. Kalau ada timnya atau rekan kerja, bahkan atasan, dia bisa mempengaruhi atasan. Makanya tadi saya setuju banget bahwa pemimpin itu bukan bos, bukan direktur, bukan pejabat gitu, tapi pemimpin itu adalah, kalau kata Jill Broding bilang, leadership is an inside job. Jadi kepemimpinan itu urusan dari dalam gitu loh. Jadi kepemimpinan dari dalam. Ya, ngomongnya gampang ya, memimpin pribadi, memimpin keluarga, memimpin orang dekat sekitar dan seterusnya. Memimpin itu bukan yang konotasi yang dulu ya. Kalau dulu kan menguasai, kita nyuruh-nyuruh. Sekarang justru dia melayani, dia bisa mengwongke. Itu keren banget tuh di perhubungan tuh. Saya angkat topi itu sama Mas Kris. Kemarin sama Pak Jonan juga saya bilang, memang saya lihat di lapangan, terlepas mau agamanya apa, terlepas mau politiknya, partainya apa, tapi mereka orang-orang benar bekerja, saya angkat topi karena melakukan perubahan. Kalau kita sebagai konsultan hanya ngasih, saya itu hanya bantuin service marketing blueprint, itu kan mungkin semua orang nggak bisa ya, kalau konsep doang mudah kali, tapi melaksanakannya itu loh, canggih loh, itu berubah loh, Indonesia tuh berubah, mau nggak mau, terlepas itu perubahannya agak lambat karena Malaysia udah duluan MRT, itu urusan kedua deh, yang penting ada. Terus yang keempat juga, ternyata nature-nya otak itu suka feedback. Ini serba salah nih. Jadi kalau kita jadi atasan, jangan-jangan ke samping juga atau ke atasannya kita juga bisa. Kalau kita ke atas ke bawah nih maksudnya. Tadi kata Mas Kris, komunikasi nomor satu. Bahasa gitu kan. Nah, ini lucunya masalah otak itu sebenarnya suka feedback. Tapi kalau feedbacknya destruktif, cara menyampaikannya destruktif, dia nggak suka, dia stres juga. Jadi kalau misalnya ditegur di depan orang, dia nggak suka. Kalau kita ingin menegur seorang itu ya kita panggil atau jangan langsung. Tunggu dia kelihatan happy dulu, lagi enak-enak, ajak makan apa, baru kasih tahu, sampaikan gitu loh. Nah, tapi lucunya kalau dia nggak dapat feedback, mereka stres juga tuh tim. Ini gue dipromosi atau ini saya tahun ini pensiun apa gimana gitu, kan nggak ada komunikasinya tuh. Nah, itu perlu disampaikan. Ini prinsip-prinsip brand aja ya, Mbak Yeni, Mbak Yesa, sedikit lagi nih mengenai tadi bagaimana pemimpin itu yang paling penting bisa mempengaruhi. Dalam mempengaruhi itu berarti harus belajar komunikasi. Itu kita harus belajar banyak dari Mas Kris. Tadi dibilang Mas Kris, kata orang-orang, komunikasi aja kok harus belajar. Itu tadi ada komunikasi 1, 2, 3 kan banyak ya. Tapi ternyata benar loh. Hari ini problemnya di situ. Ini brand to brand communication ya, di leadership, marketing, manajemen, politik, sebenarnya itu problemnya di komunikasi. Komunikasi dalam arti kata adalah komunikasi ini semakin sulit karena kita udah beberapa kali kasih tahu ya, perubahan itu terutama disrupsi teknologi yang menimbulkan diversity semakin kompleks. Jadi perbedaan. Kalau dulu kan hanya suku, ras, agama, segala macam gitu kan, makanya keluar Bhinneka Tunggal Ika. Tapi hari ini, karena semua udah megang gadget ya, memiliki akses informasi yang sama, sementara dengan latar belakang pendidikan, latar belakang literasi baca yang berbeda, jadi semakin kompleks, semakin beragam. How to communicate with them. Dan bagaimana caranya yang efektif. Nah, itu jam terbang tuh. Kalau Mas Kris kan udah tiap hari tuh ke lapangan. Hari ini aja di kebun katanya. Gitu. Itu pathway itu terlatih. Jadi
Kalau saya simpulkan, Mas Kris itu cuma satu kalimat kok, disiplin, disiplin, disiplin. Itu sebenarnya sih itu. Itu tapi secara sains proven bahwa si 100 miliar otak kita, sel otak di dalam kita itu 86 miliar sampai 100 miliar sel otak itu, yang namanya neuron, sel otak yang berlistrik, ada juga neuroglia pendukungnya, dia saling berhubungan, membentuk sinaps, terus membentuk jalan pikiran namanya pathway. Nah, latihan itu adalah menebalkan pathway. Apapun. Jadi, basicnya adalah, saya beberapa kali bilang, manusia itu dibekali otak yang sama. Mau otak Eropa, Amerika, segala macam, dan seterusnya. Namun, environment yang membentuk. Environment itu bisa orang tuanya, bisa makanannya, bisa weathernya, bisa ketinggian gunung. Beda dengan yang di pantai karena oksigennya berbeda, dan seterusnya. Tapi, satu kata, bahwa nggak ada yang given. Jadi, kita bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya, saya nggak setuju tuh, oh kalau ini kan bisa di swasta tadi, mohon maaf ya, bukan menyeberangi. Kok itu di swasta kita bisa, tapi kalau di pemerintah kan nggak bisa. Jangan pakai kata-kata nggak bisa. Biasanya orang-orang gila yang membawa perubahan memang gitu. Kayaknya lawan arus. Karena itu komen. Once kita bilang nggak bisa seterusnya. Saya beberapa kali nih ngasih tahu nih ke teman-teman nih, mempengaruhi. Minggu lalu saya kasih tahu ya, bahwa ngajak teman-teman usia di atas 60-70 tahun gitu ya, pada saat pandemi pertama itu akhir tahun lalu tuh, di awal-awal bulan, udah masuk bulan Ramadan karena udah Maret April gitu ya, kita juga beberapa minggu lagi masuk bulan Ramadan. Itu saya coba mempengaruhi mereka bagaimana bisa menggunakan Zoom, bagaimana membuka WhatsApp di netbook segala macam. Akhirnya lama-lama mereka bisa, akhirnya mereka habis itu rame diminta jadi narasumber di mana-mana karena jam terbangnya dan pengetahuannya dan pengalamannya kan sudah kaya gitu. Hanya mempengaruhi, Bapak bisa gitu. Hanya sama kayak kita mau naik motor gitu, belajar pertama sekali, tapi sekali bisa kan bisa terus, ya kan? Jadi hanya saya mau kasih tambahan lagi biar kaya, kali tadi kan udah dikasih tahu hard skill, soft skill. Tapi ternyata dari perspektif neuroscience, based on research ya, itu sekarang ada formulasi baru namanya PBG. PBG ada Predictable Business Growth. Jadi di luar negeri sana, di negara-negara maju, nggak mau lagi bikin perusahaan kalau di awalnya tidak bisa diprediksikan dengan bertumbuh secara growth. Ada 3 elemen penting, fondasi, implementasi, sama optimalisasi. Nah, di fondasi itu ada 3 lagi, yaitu mindset, skill set, action set, yang kira-kira orang sering terjebak di action set. Nanti kawan-kawan kita bahas, karena waktunya kan nggak banyak ya. Jadi yang paling penting lagi juga, tadi saya sering dengar kata-kata habit. Ini keren banget. Jadi sebenarnya semua orang berubah. Neuroplasticity ya, pasti. Jadi yang paling penting ada niat dulu, kasih doa, lebih mantep tuh powernya dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kerjakan dan kerjakan terus. Terus. Nggak ada tuh perubahan dilakukan cuma sehari, seminggu, sebulan, nggak bisa. Kalau nggak percaya nanya Mas Kris deh. Orang dia sudah dilatih, bisa balik lagi. Nah gini sekarang deh, COVID apa nggak kurang parah durasinya? Kita baru ulang tahun nih, udah 1 tahun nih COVID. Tapi pertanyaannya kalau COVID udah selesai, pandemi udah selesai, COVID-19 udah selesai, apakah behavior kita akan menjadi yang baru? Belum tentu. Kita bisa kembali ke habit yang lama. Karena 80-90% action kita, decision kita dilakukan secara tidak sadar. Itu bahasa dulunya. Unconscious, subconscious, non-conscious. Tapi bahasa sekarangnya adalah didominasi oleh pikir-pikir otomatis. Wajar, karena kita hari-hari dia kesibukan kan. Jadi secara nggak sadar gitu loh. Tapi kalau kita pengen yakin kita bisa, ya walaupun sejuta tantangan di depan mata kita, terus aja gitu. Ini kayak perahu di gambar saya nih, terus aja kayu kan. Urusan mati, urusan Tuhan semua juga mati kok. Kan yang membedakan manusia dengan penciptanya, ya kita nggak semuanya mati, nggak ada yang bisa nggak mati gitu. Tapi kita ternyata Allah Tuhan itu kasih dahsyat banget pikiran otak kita. Semua orang bisa jadi hebat. Allah Tuhan kasih akses itu semua ke kita loh. Kita mau jadi supervisor aja bisa, menjadi manajer aja bisa, menjadi direktur aja bisa, menjadi driver aja bisa.
mau jadi menteri bisa, menjadi presiden bisa, bahkan Tuhan mengizinkan kita jadi Tuhan. Itu cerita yang dulu, yaitu Firaun gitu kan. Tapi yang nggak bisa disamakan, Firaun kan mati juga akhirnya kan. Kira-kira gitulah. Jadi saya close. Dan kebanyakan nanti ini. Saya kembalikanlah ke Tante Yeni, Mbak Tessa, Mas Kris, silakan. Mungkin yang lain mau nambahkan biar terjadi diskusi. Kan kita kan sifatnya nggak selalu konvergen diskusi. Kita ini divergen. Jadi tidak harus temu di satu titik, di satu kesimpulan. Enggak, kita kumbal ini untuk menstimulus, memunculkan pemikiran-pemikiran baru, dahsyat. Insya Allah kalau banyak seperti ini, Indonesia makin cepat maju.